Jadi secara psikologis manusia itu bertuhan. Cuma apa yang dituhankan itu yang berbeda-beda. Orang ateis pun itu bertuhan, minimal bertuhan pada ateisme yang dia yakini. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Kali ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang ateis Islami gitu. Nah, tadi kan di pertemuan sebelumnya kan saya sempat membahas sekilas tentang tauhid gitu kan, termasuk epistemologinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ranah ateisme. Apa itu ateisme? Ateisme itu sih gampangnya percaya Tuhan tidak ada atau tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, John Gray itu di bukunya Seven Types of Atheism, 7 tipe ateisme, melansir ada setidaknya 7 tipe ateisme, 7 macam ateisme. Pertama, ateisme abad 19. Ini ateisme yang gampangnya urusan Tuhan sudahlah, biarkan aja itu, bahkan lupakan. Kita fokus ke sains saja, karena sains itu lebih terpercaya. Nah, salah satu faktor dari lahirnya saintisme ini, misalkan gagasannya Auguste Comte, pendiri disiplin sosiologi. Kan Auguste Comte itu membagi fase manusia kepada 3. Ada fase teologis, fase metafisis, dan fase positifis. Fase teologis itu adalah fase di mana manusia bergantung pada mitos dalam memahami dunia. Ini merupakan peradaban tertua di dunia. Misalkan kayak filsafat Yunani kan sebelumnya itu kan sebagai respon terhadap tradisi mitos di Yunani. Percaya ke hal-hal yang sifatnya mitologis, magis dan sebagainya, itu fase teologis. Kemudian ada fase metafisis, fase di mana manusia sudah mengandalkan nalar tapi tidak punya alat dalam memberdayakan nalar itu. Ya gampangnya ini kalau mengacu ke peradaban Yunani ya fase filsafat gitu, di mana orang-orang para filsuf-filsuf besar itu sudah mendayagunakan nalarnya dalam memahami dunia, tidak lagi berpangku tangan pada mitos. Yang terakhir itu fase positifis, fase di mana manusia sudah punya pijakan dalam memahami dunia, yaitu perpaduan antara nalar dan alat-alat dalam memberdayakan nalar. Itulah sains. Sains kan penelitiannya pakai laboratorium, observasi dan macam-macam itu. Jadi menurut Auguste Comte, puncak peradaban adalah positivisme. Positivis itu merupakan faktor dari sekian banyak faktor yang menimbulkan lahirnya ateisme abad 19. Nah, kelanjutan dari ateisme 19 ini adalah ateisme saintisme. Ateisme yang berupa menuhankan sains. Ini terutama kalau dalam ranah filsafat itu misalkan lahirnya the Wina's Circle, lingkaran Wina, yang hendak menjadikan ilmu pengetahuan sama dengan sains gitu. Jadi kalau nggak memenuhi prosedur sains itu dianggap sudah tidak benar dan macam-macam. Agama kan misalkan berbeda dengan sains, jadi singkirkan aja gitu. Apalagi kan abad 20 itu merupakan, ini kan saintisme ini gejalanya terutama di abad 20, dari tahun 1900-an sampai 2000-an, bahkan mungkin sampai sekarang. Jadi karena agama seringkali gagal dalam memandu manusia memahami dunia, sedangkan sains malah kebalikannya, akhirnya muncul gejala saintisme, menuhankan sains. Ini juga termasuk ateisme, ingkar Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir ya, yang ketiga itu humanisme sekuler. Jadi masalah bertuhan gak usah lah, gak penting, yang penting berkemanusiaan gitu. Atau istilah lain dari ini adalah agnostisisme. Cuma sih kalau agnostik itu orangnya percaya Tuhan tapi tidak terikat pada agama manapun. Kalau humanisme sekuler ya nggak usah Tuhan aja gitu. Kemudian yang keempat ada ateisme God-hater, yaitu mengingkari Tuhan karena banyaknya penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Jadi God-hater ini kalau dijelaskan lebih lanjut, ada Paul Chivits menggagas teori the psychology of atheism, psikologi ateisme. Jadi ateisme itu muncul biasanya karena kecewa terhadap Tuhan. Harapan sudah dipertaruhkan pada Tuhan, tapi kenyataan malah nggak mengiyakan. Ini merupakan bibit dari ateisme. Dan ini merupakan ateisme God-hater. Itu yang keempat. Yang kelima ada ateisme mekanistik. Jadi ateisme yang memandang agama itu hanya bagian dari gejala alam, bukan sesuatu yang harus kita imani. Ibarat manusia butuh makan ya karena memang secara instingtual kita butuh makan, maka agama itu dipandang tak ubahnya kayak makan gitu, bukan sesuatu yang doktrinal dan sakral dan harus kita pegang. Itu yang kelima. Yang keenam itu ada ateisme diam, the silent atheism. Ateisme diam ya memandang agama
apa ya, cenderung diam lah kalau urusan Tuhan, nggak mau peduli lah tentang Tuhan gitu, bahkan membenci urusan tentang ketuhanan. Jadi ateisme sesuai namanya silent. Jadi kalau berbicara ketuhanan ya diam aja. Dia bukan hanya tidak mau berkomentar, tapi memang tidak mau ada urusan dengan Tuhan. Jadi tidak percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir itu ateisme politik modern. Ini lebih ke ranah politik, bagaimana politik itu dibersihkan dari embel-embel agama. Nah, itu secara umum gambaran tentang 7 tipe ateisme. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, mungkinkah manusia tidak bertuhan? Kita tidak, kalau secara doktrinal mungkin manusia bertuhan ya. Tapi kita coba jawab secara secara ilmiah gitu. Dalam bukunya Erich Fromm, seorang psikoanalisis asal Jerman, pakar psikoanalisa, bukunya berjudul The Sane Society, Masyarakat yang Sehat. Dia memaknai Tuhan itu bukan sebagai konsep, suatu konsep kayak agamawan, enggak. Dia memaknai Tuhan sebagai sandaran pegangan. Nah, yang namanya sandaran pegangan, setiap orang, betapapun ateisnya, dia butuh sandaran pegangan. Nah, kebutuhan akan sandaran, akan pegangan, itu kebutuhan akan Tuhan. Jadi secara psikologis, manusia itu bertuhan. Cuma apa yang dituhankan, itu yang berbeda-beda. Orang ateis pun itu bertuhan. Minimal bertuhan pada ateisme yang dia yakini. Orang yang para filsuf juga bertuhan pada rasionya. Jadi jika Tuhan kita maknai secara mendasar macam itu, maka kita akan dapati bahwa pada hakikatnya setiap orang itu beriman. Cuma apa yang dia imani itu beda-beda kan. Secara tidak langsung ini berhubungan dengan ayat Quran yang judulnya itu yang bunyinya begini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Hadapkan wajahmu, dirimu pada agama secara lurus, yaitu fitrah Tuhan yang Allah ciptakan manusia atasnya. Term fitrah di ayat itu, kalau kita telusuri di tafsir-tafsir misal Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatil Quran karya Imam At-Tabari, Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Tafsir Al-Munir karyanya Wahbah Zuhaili, dan rata-rata tafsir itu mengartikan fitrah itu sebagai watak ketuhanan, kebutuhan akan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang pada hakikatnya manusia bertuhan. Dari sudut doktrinal, yaitu ayat tadi berdasarkan tafsirnya, kemudian dari penjelasan Erich Fromm di buku The Sane Society, kita dapati bahwa manusia itu bertuhan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan buku Gen Tuhan karya Dan Hammer. Itu buku yang menjelaskan secara lebih lanjut bahwa manusia butuh akan Tuhan. Bahkan di buku Gen Tuhan karya Dan Hammer itu, ketika manusia ditanya, diwawancarai terkait apakah dia merasa dirinya bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang sakral dan sebagainya, rata-rata bahkan 90% lebih itu menjawab iya. Nah, dari jawaban itu ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia itu memang pada dasarnya bertuhan. Sekali lagi, yang dituhani apa itu berbeda-beda. Persoalannya sekarang, bagaimana dengan ateisme dan Islam? Seperti tema sebelumnya yang kita bahas, ateisme dan Islam itu sebenarnya saling berkaitan, bahkan bisa dikatakan menyatu gitu. Sehingga saya menyebutnya ateis Islami, mengingkari Tuhan dalam rangka beriman. Nah, bagaimana gerangan? Kita akan lanjutkan di edisi mendatang. Terima kasih, salam iman dan nalar.